Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu kaum muslimin yang kami hormati, marilah kita bersyukur pada kesempatan kali ini kita bisa hadir dalam majelis thalabul ilmi, majelis ilmu, majelis Al-Quran. Mudah-mudahan ini sebagai ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan umat yang senantiasa istiqamah di jalan Islam. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan kali ini kita akan belajar memahami Al-Quran dengan metode manhaji. Pertama adalah tahsin, yang kedua terjemah, yang ketiga tafsir. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar surat Al-Fatihah. Kita belajar dulu Bapak Ibu, nanti memperbaiki baca Al-Quran kita bersama-sama sambil ngaji. Nanti Bapak Ibu menerukan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Huruf hamzah A itu keluar dari tenggorokan bagian bawah. Kemudian ain itu keluar dari tenggorokan bagian tengah. Jadi a'udzu itu beda. Kalau orang Banyumas itu banyak yang itu sebetulnya secara makhraj ya, itu masih ada ke khaysyum ya, ke rongga hidung. Tetapi yang benar adalah a itu di tenggorokan bagian tengah, namanya wastul halqi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huruf ba-nya sebetulnya tidak boleh keluar nafas, Pak. Misalnya bis itu salah. Karena huruf ba keluar dari bibir itu huruf jahar ya. Jahar itu nafas tertahan. Bismillahi itu dua ketukan sehingga diayun saja. Bismillahirrahmanirrahim.
ha. Hirrah. Huruf ha itu keluar dari tenggorokan bagian tengah, sama dengan a, ai, au, ba, ha, hi, hu, bah. Ya. Huruf ha ini keluar dari tenggorokan bagian tengah. Kalau terlalu ke atas, ya, menjadi kha. Ya. Kalau terlalu ke bawah menjadi ha, gitu ya. Karena huruf tenggorokan ada 3. Tenggorokan bagian bawah ha, tenggorokan bagian tengah ha, tenggorokan bagian atas kha, gitu. Kalau terlalu ke atas menjadi apa? Kha. Kalau terlalu ke bawah ha, gitu. Jadi harus tengah ha. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bagus. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Biasanya kesalahan yang terjadi pada imam itu ya, itu biasanya dimantulkan. Enggak boleh, Pak. Alhamdulillahi rabbil alamin. 1, 2, 3. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, enggak boleh nga ya, Pak. Ini a, tenggorokan bagian tengah. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya, bersama Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Maliki. Biasanya kurang ada hamesnya. Maliki. Hames itu keluar nafas ya. Maliki, ada kaf. Ketika mengucapkan huruf kaf itu ada nafas yang keluar. Huruf kaf itu keluar dari pangkal lidah ya. Kemudian sifatnya turun mengeluarkan nafas ya. Ka, ki, ku. Maliki Yaumiddin. 1, 2, 3. Maliki Yaumiddin. Bagus. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Monggo. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka, enggak ada nafas yang keluar, Pak. Ka, karena sifatnya tadi mengeluarkan nafas, hames ya. Jadi sifat itu ada huruf yang keluar nafas namanya hames, ada huruf yang tidak keluar nafas namanya jahar ya. Huruf K itu termasuk keluar nafas. Rumusnya adalah syakhsun sakata fahasahu ya. Syakhsun sakata fahasahu itu berarti keluar nafas ya. Shin, kha, sad ya. Kemudian sin, kaf, ta, fa, ha, sa, hu, ha gitu ya. Itu seperti itu. Nah, ini semuanya tadi keluar nafas, termasuk tadi ya, iyyaka. Ya, sifatnya tadi keluar nafas, turun ya, keluar dari pangkal lidah ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 1, 2, 3. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Huruf ta juga keluar nafas, Pak. Ta. Huruf ta itu ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi sari atas. Ta. Ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi sari atas. Sifatnya turun dan keluar nafas. Gitu.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 1 2 3. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bagus. Ihdinas siratal mustaqim. Enggak. Ihdinas siratal. Huruf ta dengan ta sebetulnya satu makhraj, Pak. Satu tempat keluar ya. Cuman huruf ta itu sifatnya naik. Ihdinas siratal isti'la, naik. Kemudian tidak keluar nafas. Sifatnya naik, tidak keluar nafas ya. Beda dengan ta. Kalau ta itu sifatnya turun dan keluar nafas. Cuman makhrajnya sama. Ya. Makhrajnya sama. Huruf ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi sari atas gitu ya. Ihdinas siratal mustaqim. Coba. Ihdinas siratal mustaqim. Bagus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Coba. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya. Sa, si, su, bas itu sifatnya naik. Si. Berbeda dengan sin. Kalau sin itu turun. Sama-sama keluar nafas ya. Jadi si agak naik, bedanya dengan so dengan sin itu bedanya naik ya. Isti'la ya. Yang sin itu istifal, turun ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Coba. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bagus. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya. Gha itu keluar dari tenggorokan, Pak. Gha tenggorokan bagian atas ya. Sama dengan kha. Jadi kha dengan gha satu tempat keluar, tenggorokan bagian atas ya. Nah, bedanya kalau kha keluar nafas, kalau gha tidak. Jadi, misalnya ada yang gha ada nafas yang keluar, berarti secara sifat dia salah. Harusnya ghairil tenggorokan bagian atas dan tidak keluar nafas. Ghairil maghdubi Dot sisi lidah bertemu dengan geraham atas ya, sisi lidah bertemu dengan geraham atas, kemudian ujung lidah sampai pangkal lidah nempel ke langit-langit. Huruf bot ya. Jadi ujung lidah sampai pangkal lidah nempel ke langit-langit atas. Bo. Cuman sisi lidahnya nempel gigi geraham. Salah satunya sisi geraham kanan misalnya. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Gitu, Pak. Coba sekali lagi. Ghairi 1 2 3. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, kesulitannya itu huruf dot. Makanya kata Nabi, ana afsahu binutqi harfil dot. Kata Nabi. Ini kata Nabi ya, saya yang paling fasih mengucapkan huruf dot. Ini orang Arab saja banyak yang tidak fasih. Apalagi orang Banyumas gitu. Gitu. Itu seperti itu. Jadi ya, tapi kita harus belajar teorinya begitu tadi. Sisi lidah bertemu dengan geraham atas, ujung lidah sampai pangkal lidah nempel ke langit-langit mulut ya. Kita ulang lagi, Pak, dari ta'awud sampai selesai.
bersama-sama insyaallah bisa lah ya. Yang penting tahu teorinya dulu. Nanti baru setelah itu terjemah. Nanti tafsir. Ya, dapat berapa ayat yang penting kita sudah belajar ya. Bersama-sama 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Tahsinnya selesai Pak sementara. Kemudian kita masuk ke terjemah. Ini modelnya klasikal ya Pak. Klasikal itu bareng-bareng. Tetap saja supaya tidak hilang di jalan, tidak lupa Bapak Ibu tetap menirukan ya. Ini teorinya memang begitu Pak. Jadi kayak model ngajar anak-anak gitu ya. Bapak Ibu tetap menirukan ya. A'udzu, aku berlindung. Monggo. Kalau menirukan itu kan jadi semangat gitu ya. A'udzu, aku berlindung. Monggo. Bi dengan. A'udzu billahi berarti a'udzu bi. Allahi Allah. Ulangi. Allahi Allah. Min dari. Asyaitani syaitan. Ar-rajim yang terkutuk. Insyaallah hafal ya? Hafal. Kita lanjut. Ini gampang, ini pintar-pintar semua Pak. Kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Bi dengan ismi nama. Allahi Allah. Ar-Rahmani maha pengasih. Ar-Rahimi maha penyayang. Hafal ya? Insyaallah. Kita lanjutkan. Ini gampang ya Pak. Alhamdu segala puji li bagi Allahi Allah. Jadi lillahi asalnya adalah li Allahi menjadi lillahi. Rabbi Tuhan al-alamin semesta alam. Bagus, insyaallah hafal. Kita ulang lagi kita lanjutkan. Ar-Rahmani maha pengasih. Ar-Rahimi maha penyayang. Lanjut. Maliki yang menguasai. Yaumi hari. Ad-din pembalasan. Sudah sampai sini aja insyaallah. Hafal ya dari atas? Insyaallah hafal ya. Bapak Ibu, Bapak-bapak sama semuanya panjenengan menerjemahkan. Saya Al-Qur'annya. A'udzu, aku berlindung. Bi dengan. Bagus. Allahi Allah. Min dari. Berarti nanti kalau ketemu di Quran kok min itu semuanya dari Pak. Asyaitani syaitan. Ar-rajim yang terkutuk. Bagus. Bi dengan. Panjenengan ketemu bi dimanapun artinya apa? Dengan. Gitu Pak. Ismi nama. Allahi Allah. Ar-Rahmani maha pengasih. Ar-Rahimi maha penyayang. Bagus. Alhamdu segala puji li bagi Allahi
Rabbi, Tuhan. Al-alamin, semesta alam. Bagus. Ar-Rahmani, Maha Pengasih. Ar-Rahimi, Maha Penyayang. Maliki, yang menguasai. Yaumi, hari. Ad-din, pembalasan. Ini terjemahnya sementara setip sampai situ dulu. Nanti kita jelaskan tafsirnya, kita langsung tafsirnya. Jadi kita beberapa literatur, beberapa tafsir kita baca, gitu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim itu disebut dengan isti'adah. Isti'adah. Isti'adah itu mohon benteng, mohon perlindungan kepada Allah dari bahaya. Bahayanya sudah terjadi atau belum, Pak? Ta'awud ya, maksudnya isti'adah ini bahayanya sudah terjadi belum? Belum. Misalnya kita mau baca Quran, baca ta'awud ya. Baca ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bahayanya belum terjadi. Walaupun ya bisa jadi sebagian sudah ya. Nah, ta'awud ini mohon perlindungan, kita dibentengi dari bahaya kepada Allah dari syaitan. Syaitan itu siapa? Syaitan itu adalah segala sesuatu yang memalingkan dari zikir kepada Allah. Itu syaitan. Bisa dalam bentuk jin, bisa dalam bentuk manusia. Minal jinnati wan nas. Ini syaitan. Mbahnya syaitan itu iblis. Iblis itu dedengkotnya setan adalah iblis. Tapi setan itu sebetulnya dia adalah yang memalingkan kita dari zikir kepada Allah, dari jin dan manusia. Tapi mbahnya jin, nenek moyang jin ya iblis, yang diciptakan dari api, gitu ya. Nah, kemudian ar-rajim ini adalah dia dilaknat oleh Allah. Laknat ini, terkutuk ini dilaknat ya. Artinya adalah dia dijauhkan dari rahmat Allah. Jadi ar-rajim ini adalah dia dijauhkan dari rahmat Allah. Syaitan itu dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya isti'adah atau bisa juga disebut dengan ta'awud. Jadi kalau ditanya cucunya ya, putranya ya, ta'awud siapa ya? Kalimat a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian ta'awud ini kalau kita sholat, misalnya baca iftitah, kemudian setelah itu apa? Ta'awud ya. Ta'awud dibaca apa tidak, Pak? Dibaca. Sunnah apa wajib apa rukun? Sunnah, gitu ya. Sunnah tapi sebaiknya dibaca, gitu ya. Ini jumhur mengatakan bahwasanya ta'awud ini dibaca pada rakaat yang pertama. Jadi misalnya kita baca Fatihah, iftitah, kemudian membaca ta'awud baru basmalah. Walaupun dia jadi imam tetap baca ta'awud, Pak. Baru membaca apa? Basmalah. Gitu. Ini jadi ta'awud ini dibaca pada rakaat yang pertama. Walaupun rakaat yang kedua boleh dibaca. Misalnya Allahu Akbar, baca lagi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Si imamnya lirih apa keras, Pak? Lirih, gitu ya. Kalau menurut Muhammadiyah itu ta'awudnya dibaca. Setiap rakaat yang pertama dibaca, rakaat yang kedua dibaca, rakaat ketiga dibaca, dan rakaat yang keempat dibaca. Itu seperti itu. Ini ta'awud ya. Kita masuk ke bismillahirrahmanirrahim. Huruf bi tadi artinya apa? Dengan. Nah, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Itu kalau kita perhatikan, itu subjeknya itu enggak ada, Pak. Kalau kita belajar bahasa nggih, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Subjek kan pelaku nggih, Pak. Subjek pelaku yang melakukan pekerjaan itu namanya subjek. Muhammad menulis surat, berarti yang melakukan pekerjaan itu siapa? Muhammad. Dengan nama Allah, itu kira-kira Allah itu subjek bukan? Ya bukan. Bukan.
Iya, kalau menurut dosen bahasa Inggris itu adverb. Apa ya? Istilahnya apa ya? Semuanya gitulah gitu. Nah, kita perhatikan ya, kalau dalam bahasa Arab kalimat bi itu adalah huruf. Huruf. Kalau kita belajar bahasa Arab dulu, Pak. Dalam bahasa Arab itu kalimat itu ada dua. Yang pertama itu disebut dengan kalimat atau jumlah ismiyah, kalimat yang didahului dengan isim. Misalnya dalam kalimat bahasa Indonesia itu ada DM, Pak. Diterangkan, menerangkan. Masjid itu indah. Al masjidu jamilun, itu bentuk kalimat yang pertama. Alhamdulillahi, misalnya gitu. Itu namanya jumlah ismiyah. Nah, jadi kalimat yang didahului dengan isim atau kata benda, itu namanya jumlah ismiyah. Kemudian yang kedua, jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah itu apa? Kalimat yang didahului dengan kata kerja. Contohnya Muhammad atau si Muhammad menulis surat. Jadi dalam bahasa Arabnya menjadi kataba Muhammadun ar-risalata gitu ya. Jadi Muhammad atau telah menulis si Muhammad surat. Itu menjadi kataba Muhammadun ar-risalah. Itu bentuk kalimat dalam bahasa Arab itu cuma dua, Pak. Sebetulnya sederhana. Kalau di bahasa Indonesia itu ada subjek, predikat, objek atau DM ya, diterangkan, menerangkan. Itu cuma dua saja. Gitu. Nah, dalam kita kembali, Pak, ke bahasa atau ke kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Bi ini dimulai dengan huruf. Dalam bahasa Arab nggak ada kalimat yang didahului dengan apa? Huruf. Gitu. Kalau tidak didahului dengan isim ya fiil. Karena dalam kata dalam bahasa Arab itu cuma tiga: isim kata benda, fiil kata kerja, atau huruf. Itu huruf namanya, Pak. Nah, kalimat yang didahului dengan gitu ya. Ini di sini kan berarti tidak menunjukkan kalimat. Gitu. Nah, karena didahului dengan huruf, makanya ini ada sesuatu yang terhapus atau sesuatu yang disembunyikan. Makanya kemudian ada yang dimahdhuf, disembunyikan. Makanya kemudian ditafsir oleh sebagian ahli tafsir bahwasanya yang disembunyikan adalah fiil fa'ilnya. Jadi fiil dan fa'il. Apa? Kata kerja dan subjeknya. Misalnya kita mau makan, sunnahnya membaca apa? Bismillah. Ini sunnah ya, hadisnya begitu. Maka sama saja saya mau makan dengan nama Allah. Jadi akulu bismillah. Saya mau makan dengan nama Allah. Paham nggak sampai sini, Pak? Sudah paham lah. Kalau saya mau tidur, doanya gimana? Bismika Allahumma ahya wa amut. Berarti saya mau tidur, anamu bismika. Saya mau tidur dengan namamu ya Allah. Itu seperti itu, Pak. Saya mau pergi keluar rumah, doanya gimana? Bismillahi tawakkaltu 'alallahi wala haula wala quwata illa billah. Adhabu bismillah. Paham enggak sampai sini, Pak? Ini belajar tafsir begini, Pak. Mau tafsir secara bahasa dulu supaya kita paham ya. Jadi ketika kita mau apa saja baca bismillah berarti dengan nama Allah. Ini secara bahasa mudah-mudahan paham sehingga kemudian kita ada mengambil faidah dari kalimat bismillah. Kemudian yang berikutnya huruf B. Huruf B ini ada dua fungsi, Pak. Fungsi yang pertama adalah kata para ulama adalah isti'anah. Dalam tafsir Muyassar musta'inan bih. Isti'anah. Isti'anah itu berarti minta tolong. Berarti kalau kita mengucapkan bismillah berarti kita minta pertolongan kepada Allah. Ini fungsi pertama. Contoh misalnya kita mau tidur, baca tadi apa? Bismillah. Berarti kalau mau tidur kita minta tolong kepada Allah. Ya, seperti itu, Pak. Kita mau tidur berarti kita minta tolong. Berarti kita tawakal dalam hal ini. Karena mau tidur saja minta tolong. Kita nggak bisa menjamin tidur itu
mau seperti apa. Mau tangan kita kemana-mana kan nggak tahu, gitu ya. Jadi tangan kita kemana kita tidak tahu. Kita ngapain tidur kita nggak tahu. Jantung kita berdetak atau tidak ya kita tidak tahu. Paru-paru kita bekerja kita tidak sadar. Makanya kita minta tolong kepada Allah. Ini fungsi apa tadi? B. Minta tolong. Makanya kalau bisa setiap perbuatan itu kalau ada kalimat bismillah ya bismillah. Mau nyupir bismillah. Mau apa gitu bismillah gitu. Supaya ada minta tolong. Kemudian yang kedua, fungsi B yang kedua adalah litabarruk, mencari berkah. Jadi setiap perbuatan yang kita mulai dengan bismillah supaya kita mendapatkan keberkahan. Mau tidurnya berkah. Tidurnya orang yang mau tidur berdoa dapat pahala apa tidak? Dapat. Berkah tidurnya. Tidurnya berkah, jadi sehat ya. Betapa banyak orang yang tidak bisa tidur, Pak. Tidur malam cuma dilomot. Itu pun ya angel kelalene gitu ya. Jam mapane berangkat tidurnya ya jam 8. Ya sih jam 9, 10, 11, 12 ya sih kerasa apa ya. Kelalen ya jam 12 gitu ya. Jam lorot wis tangi maning gitu. Gitu. Itu banyak yang kayak gitu, Pak. Banyak. Makanya kalau kita tidur berkah itu berkualitas. Tidur berkualitas, bangun tidur seger gitu ya. Itu berkah namanya. Makanya kalau kita tidur berzikir, mau tidur berzikir supaya tidur kita berkah dengan doa bismillah bismika Allahumma amutu wa ahya. Ini berkah. Berkah itu apa? Berkah itu kebaikan yang banyak dan sifatnya terus menerus, Pak. Itu namanya berkah. Berarti ketika kita baca bismikallahumma amutu wa ahya, ya, itu berarti kita mengharapkan keberkahan. Mau makan, makanan kita berkah. Mau bepergian, perjalanan kita berkah. Mau apalagi baca bismillah, berkah. Ini fungsi B yang kedua. Makanya jangan lupa kalau kita mau apa-apa kita bismillah. Berwudu ya bismillah. Itu seperti itu. Ini fungsi B. Bismillah. Kemudian Allah itu lafdzul jalalah, Pak. Nama Allah ya. Nama yang mulia dan tidak boleh nama Allah ini diberikan kepada makhluk, enggak boleh. Khusus nama Allah. Kalau ada makhluk yang dinamai Allah maka harus diberi Abdullah. Itu Abdullah, hambanya Allah. Kemudian yang berikutnya Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahman ini adalah pengasih. Kalau Ar-Rahim apa? Penyayang. Bedanya pengasih dan penyayang? Apa bedanya, Pak? Kalau pengasih minta sesuatu dikasih. Kalau sayang sayang teman ya gitu. Jadi Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini secara tafsir ya. Ar-Rahman ini rahmat Allah yang diberikan kepada seluruh makhluk. Itu diberi rahmat. Pokoknya dikasih lah. Wong ora salat ya dikasih. Sing salat ya dikasih. Itu rahmat. Kafir ya dikasih rezeki, sing Islam ya dikasih rezeki. Hewan dikasih rezeki, semuanya dikasih. Itu namanya Ar-Rahman, sifat Rahman. Dan rahmat Allah ini kepada orang-orang kafir di dunia. Orang kafir di dunia. Nah, kalau Ar-Rahim ini adalah kasih sayang Allah kepada orang-orang yang beriman. Jadi kasih sayang Allah yang khusus diberikan kepada orang beriman ini disebut dengan Ar-Rahim. Sampai kapan Ar-Rahim ini, kasih sayang Allah yang diberikan kepada orang beriman ini? Sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat dia diberi rahmat. Di alam barzakh itu diberi rahmat. Di padang mahsyar diberi rahmat. Nanti sampai dia masuk surga atau neraka diberi rahmat. Itu namanya Ar-Rahim. Adapun orang kafir nggak dapat sifat Ar-Rahim ini. Seperti itu.
Nah, Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini termasuk Asmaul Husna. Jadi Allah itu memiliki Asmaul Husna, fad'uuhu biha. Kita berdoa dengan Asmaul Husna tersebut. Misalnya kita lagi angel banget rezekine misalnya, ya berdoa ya Rahman, ya Rahim gitu ya. Wahai Zat yang Maha Rahman, Maha Pengasih, Ar-Rahim Maha Penyayang. Warhamni, kasihilah aku. Warzuqni, berilah aku rezeki. Itu mudahkanlah urusanku. Itu kalau kita kepengen doanya cepat dikabulkan, maka berdoa menggunakan Asmaul Husna. Makanya kita pelajari kira-kira nama-nama yang bagus sesuai dengan permasalahan kita, Pak. Semua orang kan punya permasalahan ya, Pak. Saya yakin, Pak. Nang dunia gue kabeh itu masalah. Sing ora ndek masalah ya sing wis mlebu surga, Pak. Gitu ya. Tapi kalau masih di dunia masalah, walaupun dia jerene enggak ada masalah gitu, itu tetap ada masalah. Gitu. Maka kita masalah itu butuh solusi. Maka solusi itu datangnya dari Allah. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Nah, kemudahan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya usahanya itu doa. Jadi di antara usaha supaya urusan kita jadi mudah adalah berdoa. Jadi walaupun usahanya sudah bagus ya, tapi tetap aja doa. Bahkan kalau para nabi itu doanya itu lebih kencang daripada usahanya. Jadi doa itu lebih kencang, tawakalnya lebih kencang daripada usaha. Jadi sehingga kemudian keimanannya itu luar biasa. Ini karena berdoa. Jadi setiap kita mau melakukan apa saja maka ada doanya, Pak. Ada doanya. Nah, kemudian kalau kita punya masalah maka kita menggunakan kalimat Asmaul Husna. Itu apa nama-nama Allah yang indah seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Waktu sudah menunjukkan waktu Isya. Barangkali sampai segini nggih. Tidak ada yang mau ditanyakan, Pak? Mboten nggih? Insyaallah enggak ada lah ya. Saya kira itu karena waktu sudah Isya kayaknya sudah lebih nggih. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.